Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Para alim ulama, para kiai ingkang kita muliakan, pengurus MWC NU Kecamatan Paku, baik syuriah maupun tanfidhiyah, pengurus takmir Masjid At-Taqwa, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya, terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat taufik, yang hanya dengan taufik Allah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid At-Taqwa ini. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan solihan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mugi tetap kunjuk tumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Para bapak, para ibu, hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan mengambil tema tentang permasalahan ayat-ayat mutasyabihat. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, sudah sering kita sampaikan, jangan lupa untuk mengikhlaskan niatnya, kita ngaji lillahi ta'ala, dan jangan lupa untuk niat i'tikaf di dalam masjid. Sering kita jelaskan di forum niki, pilih Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya, bahwa salah satu sifat wajib bagi Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Di antara sifat benda itu adalah bertempat. Makhluk
niki sedaya mesti manggon. Mboten enten makhluk sing mboten manggon niku mboten enten. Semua makhluk pasti bertempat. Saya makhluk, saya bertempat. Panjenengan semua makhluk, panjenengan semuanya bertempat. Meja ini makhluk, meja ini bertempat. Kursi ini makhluk, kursi ini bertempat. Matahari makhluk, matahari bertempat. Bulan makhluk, bulan bertempat. Angin makhluk, angin bertempat. Jangan tingali di luar ada daun bergerak-gerak, menunjukkan di sana ada angin. Cahaya makhluk, cahaya bertempat. Semua makhluk pasti bertempat. Allah tidak serupa dengan makhluk, maka kita meyakini Allah ada tanpa tempat. Allah itu tidak bertempat. Tidak bertempat di bumi, tidak bertempat di atas langit, tidak bertempat di atas arsy, tidak bertempat di mana-mana. Ada tanpa tempat. Sebab bertempat sifat makhluk, Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk, sebab Allah bukan makhluk tetapi Khalik, pencipta. Sebab tempat itu makhluk, Allah ada sebelum adanya tempat tanpa tempat. Allah ada tanpa langit sebelum terciptanya langit. Sebelum langit diciptakan, Allah ada tanpa langit. Sebelum arsy diciptakan, Allah ada tanpa arsy. Sebelum bumi diciptakan, Allah ada tanpa bumi. Sebelum semua tempat diciptakan, Allah ada tanpa semua tempat itu. Ada tanpa tempat sebelum diciptakannya tempat. Demikian juga setelah terciptanya tempat, Allah tetap seperti semula, ada tanpa tempat. Sayyiduna Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Allah itu ada pada azal tanpa tempat, dan dia sekarang setelah terciptanya tempat tetap seperti semula, ada tanpa tempat. Jadi penting deh. Ini prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang nggak boleh dilepas. Keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat. Ini tauhid. Yang membedakan Islam dengan yang bukan Islam ya di sini salah satunya. Sebab kalau orang-orang yang beragama dengan selain Islam, Tuhan mereka itu bertempat. Sebagian mereka meyakini, orang-orang Yahudi meyakini bahwa Allah itu bertempat di atas arsy. Orang-orang Nasrani meyakini Allah itu bertempat di dalam surga. Orang-orang Hindu mereka meyakini Allah itu ada di udara, di atas langit, ada di atas mendung. Di sana ada kerajaan langit namanya. Jadi mereka yang bukan Muslim, mereka meyakini Allah itu bertempat di suatu tempat. Tetapi kita orang Islam berbeda dengan mereka. Kita meyakini Allah tidak serupa dengan makhluk, maka kalau makhluk itu bertempat, maka Allah ada tanpa tempat. Memang nggak bisa kita pikirkan, nggak bisa kita khayalkan, nggak bisa kita bayangkan. Karena setiap yang kita bayangkan itu pasti bertempat. Setiap yang kita khayalkan pasti bertempat. Setiap yang kita pikirkan pasti bertempat. Sedangkan Allah ada tanpa tempat, sehingga tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia.
Yang penting diyakini Allah nggak serupa dengan makhluk. Makhluk itu bertempat, maka Allah ada tanpa tempat. Pun ini nama dasar keyakinan kita yang harus dipegang sampai mati. Nah, sakniki wonten ayat-ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan seolah-olah dikatakan bahwa Allah itu bertempat pada suatu tempat. Jadi ada ayat-ayat yang ini sering dijadikan sebagai dalil atau sebagai dalih oleh orang-orang Wahabi dan semacamnya untuk mengatakan bahwa Allah itu bertempat di langit atau bertempat di atas arsy, dijadikan sebagai alasan. Karena ayat-ayat ini seolah-olah itu memang menunjukkan seakan-akan dikatakan Allah itu bertempat. Padahal ayat-ayat Al-Qur'an tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lain. Ayat Al-Qur'an, ayat-ayatnya satu dengan yang lain boten mungkin tabrakan, boten mungkin bertabrakan, boten mungkin bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu kalamullah, kalamnya Allah yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu, sehingga nggak mungkin tabrakan satu dengan yang lain. Beda dengan kalam kita. Kalau ucapan kita, ucapan orang bodoh, itu ucapannya sering bertentangan satu dengan yang lain. Semakin orang itu semakin bodoh, semakin banyak pertentangan ucapan-ucapannya. Semakin seseorang itu alim, maka semakin runtut ucapannya. Panjenengan lek mirengaken wong bodoh ceramah, jenengan tambah bingung apa tambah jelas? Tambah bingung. Mau ngomong ngene saiki kok ngomong ngene iki jane piye? Gak jelas. Sebab napa wong bodoh, lek wong bodoh niku kalau dia bicara maka dia bertentangan satu dengan yang lain ucapannya. Sebab ucapannya tidak berdasar. Semakin orang itu alim berilmu, kalau didengarkan terasa runtut dan mudah untuk dipahami. Sebab ucapan-ucapannya tidak bertentangan satu dengan yang lain, karena setiap ucapannya ada dasarnya. Allah zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu, karena Allah penciptanya, sehingga kalam Allah tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Itu kaidah. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menyamai Allah, yang menyerupai Allah, yang menandingi Allah. Fala tadribu lillahil amsal. Jangan jadikan bagi Allah serupa-serupa. Ayat-ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa Allah enggak serupa dengan makhluk. Makhluk bertempat, maka Allah ada tanpa tempat. Sudah jelas ayatnya seperti ini. Lah sekarang ada beberapa ayat Al-Qur'an itu mengindikasikan itu makna zahirnya seakan-akan menunjukkan
Allah itu bertempat. Ada ayat-ayat yang zahirnya mengindikasikan seolah-olah dikatakan Allah itu ada di atas arsy. Ada ayat-ayat yang mengindikasikan seolah-olah dikatakan bahwa Allah itu ada di atas langit. Ada ayat-ayat yang mengindikasikan seolah-olah dikatakan Allah itu ada di bumi. Ada ayat-ayat Al-Quran yang mengindikasikan seolah-olah Allah itu bersama manusia, di dekat manusia. Lah itu bagaimana? Kok kayak bertentangan? Nah ini kita akan jelaskan satu persatu. Yang jelas yang harus kita pegangi, Allah ada tanpa tempat. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah. Yang pertama, ada ayat Al-Quran bunyinya begini. Surat Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ayat ini sering disalahpahami oleh orang. Ayat ini namanya ayat mutasyabihat. Di sini kita nggak akan menguraikan detail, khawatirin jenengan tambah bingung. Makanya kita langsung pada kesimpulan-kesimpulan mawon yang dikatakan oleh para ulama. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa sering dipahami oleh orang, diterjemahkan dengan mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy. Sehingga dengan berdasarkan ini banyak yang meyakini Allah niku manggon teng dhuwur arsy, bersemayam di atas arsy, bertempat di atas arsy. Sebagian orang meyakini seperti itu, seperti kelompok Wahabi. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy. Arsy niku di atas langit ketujuh. Itu ada arsy di sana. Allah bertempat di sana menurut mereka berdasarkan ayat ini. Benar atau tidak? Tidak benar. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Maka kita perlu melihat kitab-kitab tafsir dari para ulama. Bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ternyata apa? Ternyata para ulama mengatakan istawa artinya qahara, menguasai, atau istaula, menguasai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa artinya Allah itu menguasai arsy, bukan bersemayam, bukan menetap, bukan bertempat di atas arsy, tetapi Allah itu menguasai arsy. Semua kitab tafsir nggak ada yang memaknai ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa dengan makna duduk atau bersemayam di atas arsy. Saged dipahami ya? Terus Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa maknanya apa? Allah menguasai arsy. Coba kita baca bersama-sama. Qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Maknanya Allah itu menguasai arsy.
Jadi Allah menguasai arsy, bukan Allah bersemayam di atas arsy, bukan Allah duduk di atas arsy, tetapi Allah menguasai arsy. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, ada ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mulk. Panjenengan sudah hafal insyaallah, yaitu firman Allah, a'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. A'amintum man fis sama, a'amintum man fis sama itu sering diterjemahkan oleh orang, a'amintum, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit. Seolah-olah berdasarkan ayat ini mereka meyakini bahwa Allah itu ada di langit. A'amintum man fis sama, mereka memaknainya, apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di langit. Terjemahan seperti ini terjemahan yang salah. Terjemahan yang salah. Kenapa kok salah? Karena bertentangan dengan ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai', menunjukkan Allah tidak bertempat, menunjukkan bahwa Allah tidak bertempat di langit. Karena bahkan langit itu adalah tempat tinggalnya para malaikat. Allah tidak serupa dengan malaikat. Maka apa makna a'amintum man fis sama? Banyak takwilan dari para malaikat. Di antara pentakwilannya, penafsiran dari para ulama mengatakan bahwa man fis sama itu adalah para malaikat. Jadi a'amintum man fis sama artinya, apakah kalian merasa aman dari para malaikat yang ada di langit? Itu maknanya. Jadi a'amintum man fis sama artinya, apakah kalian merasa aman dari para malaikat yang berada di atas langit. Itu makna dari man fis sama. Bukan artinya Allah yang ada di langit, tetapi artinya para malaikat yang ada di langit. Sakit paham ya? Jadi ayat dalam surat Al-Mulk, a'amintum man fis sama, artinya man fis sama artinya adalah para malaikat, karena memang para malaikatlah yang disebut sebagai ahlus sama atau penduduk langit. Siapa penduduk bumi? Manusia, jin. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Maka a'amintum man fis sama artinya adalah man fis sama adalah para malaikat. Ayat yang kedua. Jadi ayat ini enggak bisa dijadikan sebagai dasar bahwa Allah ada di langit. Kemudian ada ayat yang ketiga yang mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Sering diterjemahkan oleh orang yang ini terjemahannya enggak benar atau terjemahannya ini bermasalah. Mengatakan wa huwa, ini yang keliru, mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah itu bersama kalian semua dimanapun kalian berada. Sehingga sering dipahami, sebagian memahami keliru mengatakan berarti Allah ada di sini,
Allah ada bersama saya di sini, bersama dengan jenengan juga, bersama dengan yang lain dan sebagainya. Berada berarti Allah itu ada di bumi, katanya seperti itu, bersama manusia. Berdasarkan ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Salah napa benar pemahaman seperti itu? Salah. Enggak boleh dikatakan Allah di bumi bersama manusia. Allah tidak serupa dengan manusia. Kalau manusia bertempat di bumi, enggak boleh dikatakan Allah bertempat di bumi. Lalu apa penafsiran para ulama terhadap ayat ini? Wa huwa ma'akum ainama kuntum ay ilmuhu bil ilmi. Wa huwa ma'akum ainama kuntum artinya dan Allah mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum artinya apa? Dan Allah mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Panjenengan di masjid, Allah mengetahuinya. Panjenengan di rumah, Allah mengetahuinya. Panjenengan sembunyi di kamar, Allah mengetahuinya. Panjenengan sembunyi di dalam tanah, Allah mengetahuinya. Panjenengan misalnya sembunyi di dasar lautan, Allah mengetahuinya. Dimanapun kalian berada, maka Allah pasti mengetahui kalian. Itu artinya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Bukan artinya Allah bersama manusia di bumi, bukan. Tetapi artinya Allah mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Saged dipahami? Coba kita baca ayatnya. Qala Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Maknanya dan Allah mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Itu artinya. Sehingga panjenengan harus selalu ditanamkan di dalam hati bahwa Allah selalu mengetahui kita. Meskipun panjenengan berbuat maksiat sembunyi-sembunyi di tempat yang tidak diketahui oleh manusia, Allah tetap mengetahuinya. Karena itu kita harus waspada, hati-hati untuk tidak melakukan maksiat dimanapun kita berada. Niki ayat yang ketiga. Wonten malih ayat yaitu yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Al-Madinah. Beliau mampir di Gua Thaur. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy mengejar beliau berdua, ingin menangkap atau membunuhnya. Di saat itu orang-orang kafir sudah berada di bibir Gua Thaur, sudah berada di depan pintu gua. Apabila mereka sedikit melihat begini, maka sudah terlihat Rasulullah dan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu Sayyiduna Abu Bakar itu khawatir. Sayyiduna Abu Bakar itu khawatir atas keselamatan Nabi. Abu Bakar enggak khawatir dengan keselamatan dirinya, tetapi beliau khawatir
terhadap keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu bersedih, innallaha ma'ana. Nah, sering ayat ini diartikan sesungguhnya, dikatakan sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, sehingga ada yang memahami bahwa Allah ketika itu bersama Nabi di dalam gua, berada di bumi bersama Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua. Allah ada di situ. Benar atau salah? Salah. Masa Allah bertempat di dalam gua? Allah tidak bertempat karena Allah nggak serupa dengan makhluk. Lalu apa makna la tahzan innallaha ma'ana? Para ulama mengatakan di sini ma'anya namanya ma'iyyatun nusrah, artinya menolong. La tahzan innallaha ma'ana artinya, wahai Abu Bakar, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah pasti akan menolong kita. Itu artinya sesungguhnya Allah pasti akan menolong kita, jangan khawatir, Allah akan menolong kita. Itu makna innallaha ma'ana. La tahzan, janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu akan menolong kita. Itu maknanya. Bukan artinya zatnya Allah itu bersama manusia, bersama Rasulullah dan Abu Bakar, enggak. Tidak seperti itu. Dalam bahasa Indonesia makna seperti itu juga ada. Seperti kamu jangan khawatir, saya bersama kamu. Meskipun dia berada di rumah, tapi kamu jangan khawatir, saya bersama kamu. Artinya saya akan mendukung kamu, saya akan membantu kamu. Itu artinya saya bersama kamu. Dalam bahasa Arab juga ada namanya ma'iyyatun nusrati, ma'a yang berarti menolong. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu menolong kita. Itu makna ayat la tahzan innallaha ma'ana. Nah, coba kita baca. Qala Allah Ta'ala id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah akan menolong kita. Itu namanya ma'iyyatun nusrah. Dalam Al-Qur'an bukan hanya itu. Yang sering panjenengan baca untuk memberikan semangat orang yang banyak kena musibah adalah innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Itu sering diartikan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Apakah dikatakan artinya Allah itu zatnya bersama orang yang sabar, ada di sampingnya orang yang sabar? Enggak. Artinya bukan orang yang sabar didampingi sama Allah, zatnya Allah ada bersama orang yang sabar, enggak. Tetapi artinya Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Kalau seseorang mendapatkan musibah kemudian dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Itu artinya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Coba kita baca lagi. Qala Allah taala innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu menolong orang-orang yang sabar. Nah, kita luruskan. Jika ada pemahaman yang keliru, kita luruskan. Innallaha ma'as sabirin artinya bukan zat Allah itu mendampingi orang-orang yang sabar, tetapi artinya Allah akan menolong orang yang sabar. Ada ayat yang lain juga maknanya sama. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah ma'alladzina taqaw, bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan Allah juga akan menolong orang-orang yang mau berbuat baik kepada yang lain. Kalau panjenengan bertakwa niku napa? Menjalankan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram, maka insya Allah Allah akan menolong panjenengan. Panjenengan sholat 5 waktunya dijalankan dengan baik, pokoknya hal-hal yang wajib dikerjakan, yang haram panjenengan tinggalkan, maka setiap permasalahan yang panjenengan hadapi, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan menolong. Itu makna ayat innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Demikian juga panjenengan yang suka berbuat baik kepada orang lain, maka Allah juga akan menolongnya. Di saat dia kesulitan, Allah akan menolong dia. Inilah makna ma'a dalam ayat ini. Artinya ma'iyyatun nusrah, yang berarti menolong, bukan ma'a bersama dengan pengertian zatnya bersama manusia. Tidak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada ayat yang lain lagi. Niki hanya contoh-contoh ayat kersane kita niki nanti enggak bingung, ketika ada orang membawakan ayat seolah-olah bertentangan dengan apa yang kita yakini. Kita meyakini Allah ada tanpa tempat, titik. Tapi ada ayat yang mengindikasikan seolah-olah Allah bertempat, harus dipahami dengan benar, sesuai dengan penafsiran para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada ayat yang lain yang mengatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Idza sa'alaka anni, apabila ada seseorang yang bertanya tentangku, tentang Allah, apabila ada seseorang bertanya tentang Allah, apabila ada para hambaku bertanya tentang Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni
fa innahu qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Nah, sebagian orang salah paham, meyakini Allah itu dekat, berarti dekat di sini, berarti di bumi, dekat dengan manusia, zatnya dekat dengan manusia. Keyakinan seperti itu benar atau salah? Salah. Allah tidak dekat dari sisi zatnya, tetapi yang dimaksud dekat di situ adalah dekat dengan ilmu dan istijabatud doa, dengan dikabulkannya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa innahu qarib. Maka artinya apa? Artinya sesungguhnya Allah itu mengetahui para hambanya dan Allah akan mengabulkan doanya. Itu artinya. Fa inni, ya, bukan fa innahu. Fa inni qarib artinya bahwa aku itu akan, bahwa aku itu mengetahui para hambaku dan bahwa aku akan mengabulkan doa para hambaku. Itu yang dimaksud dengan qarib, dekat. Bukan dekat secara fisik, karena Allah bukan fisik, Allah bukan benda. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika para hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku mengetahui mereka dan akan mengabulkan doa mereka. Itu maknanya. Bukan dekat dari sisi jarak, sebagaimana dekat kita, dekatnya saya dengan panjenengan. Tidak seperti ini. Kalau saya dekat dengan jenengan, dekat dari sisi jarak. Saya bertempat, jenengan bertempat, kemudian jaraknya dekat tempatnya. Allah dekat dengan manusia, artinya bukan dekat dengan jarak, bahwa Allah bertempat di bumi, tidak. Tetapi artinya Allah mengetahui keadaan kita para hambanya, dan Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sangat dipahami, ya? Nah, coba kita baca. Qala Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila para hambaku bertanya tentangku, maka sesungguhnya aku mengetahui mereka dan akan mengabulkan doa mereka. Nah, lagi. Ada yang serupa lagi. Serupa dengan ayat ini, yang mengatakan bahwa ini yang sering disalahpahami, mengatakan wa nahnu, ini ayatnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sering diterjemahkan oleh orang-orang yang enggak paham. Yang ini terjemahan yang salah. Mengatakan bahwa Allah itu zatnya dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Sehingga sebagian orang yang pemahamannya salah, ya, karena nggak ngaji, nggak belajar, mengatakan bahwa Allah itu bertempat di sini, di urat nadi manusia, bertempat sangat dekat dengan manusia, yaitu sedekat urat nadi manusia.
meyakini seperti itu. Dan ini keyakinan yang batil, keyakinan yang salah, karena bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah sifatnya mukhalafatul lil hawadisi. Ayatnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bagaimana makna yang sebenarnya? Para ulama mengatakan artinya bahwa Allah itu lebih mengetahui tentang diri kita daripada kita sendiri. Itu maknanya. Allah lebih mengetahui tentang kita daripada kita sendiri. Orang yang paling tahu tentang kita siapa? Ya kita. Artinya kalau kita manusia, yang tahu tentang saya itu saya atau panjenengan? Saya lebih tahu. Yang lebih tahu tentang saya bukan panjenengan. Jangan sok tahu tentang saya. Nah, saya lebih tahu tentang saya daripada panjenengan. Istri saya itu lebih tahu tentang saya dari panjenengan. Gitu. Istri saya lebih tahu tentang siapa saya daripada panjenengan yang orang lain. Tetapi saya lebih tahu tentang saya daripada istri saya. Istri saya tahu banyak tentang saya ini kayak apa, istri saya tahu. Tetapi saya lebih tahu tentang saya daripada istri saya. Ada yang istri saya nggak tahu, saya rahasiakan. Nah, yang istri saya nggak tahu. Ada. Nah, artinya apa? Yang paling tahu tentang saya adalah saya. Tetapi Allah lebih mengetahui tentang saya daripada saya sendiri. Allah lebih mengetahui tentang diri saya daripada saya sendiri. Saya sendiri nggak begitu kenal dengan saya. Bahkan saya nggak tahu berapa jumlah rambut saya, berapa ukuran tangan saya, berapa jumlah gigi saya nggak tahu. Kalau panjenengan tanya, misalnya Ustadz, gigi jenengan ada berapa? Saya nggak bisa jawab. Rambut alis jenengan ada berapa jumlahnya? Saya nggak bisa menjawab. Tapi Allah tahu berapa jumlah rambut saya. Allah tahu berapa jumlah rambut alis saya. Allah tahu. Allah mengetahui tentang saya daripada saya sendiri. Itulah makna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa Allah lebih mengetahui tentang diri saya daripada saya sendiri. Itu artinya. Bukan artinya Allah itu ada di sini, ada di urat nadi di sini. Enggak benar. Itu namanya memahami ayat berdasarkan makna zahirnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kaidahnya yang harus dipegangi adalah bahwa ayat-ayat muhkamat ini untuk para mufassir ya, untuk para mufassir, bukan untuk kita. Kalau untuk kita apa? Yang penting ikut ulama. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini tafsirnya apa, ini tafsirnya apa, ini tafsirnya apa. Kita ikut ulama. Prosesnya seperti apa kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Kenapa kok dipahami begitu? Kita nggak tahu. Tetapi kita ikut para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kaidahnya dalam menafsirkan Al-Quran yang dipegangi oleh para mufassir, oleh para ahli tafsir, bahwa ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat muhkamat itu harus menjadi referensi, rujukan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, ayat yang memiliki makna ganda. Apabila makna zahirnya itu bertentangan dengan ayat muhkamat, maka harus dicari makna yang lain.
yang sesuai dengan ayat muhkamat, karena ayat muhkamat itu yang disebut dalam Al-Quran hunna ummul kitab. Ayat muhkamat itu induknya Al-Quran, sehingga pemahaman ayat-ayat yang lainnya semuanya harus diselaraskan, disesuaikan dengan ayat muhkamat. Ayat muhkamatnya dalam masalah ini apa? Laisa kamitslihi syai', itu ayat muhkamat. Allah enggak serupa dengan makhluk. Udah titik. Itu muhkamat. Ketika ada ayat yang mengindikasikan seolah-olah Allah serupa dengan makhluk, maka maknanya harus disesuaikan. Harus disesuaikan dengan ayat muhkamat. Ini yang dipegangi oleh para ulama tafsir. Sedangkan kita mengambil hasilnya, hasil penafsiran dari para ulama. Maka dari sini harus waspada, panjenengan harus waspada. Jangan memahami ayat-ayat Al-Quran hanya dengan sekedar membaca terjemahan Quran. Saya ulangi lagi biar tegas, biar tegas diulang-ulang. Jangan sampai memahami ayat-ayat Al-Quran hanya berdasarkan Quran terjemah, meskipun terjemahnya itu terjemah Kemenak. Jangan. Perlu diulang sekali lagi. Jangan panjenengan memahami ayat-ayat Al-Quran berdasarkan terjemahan Quran. Quran terjemah. Jangan. Sekarang kalau panjenengan ke toko-toko kitab, banyak jenengan temukan Quran terjemah. Jangan memahami Al-Quran berdasarkan terjemahan itu. Karena terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Kalau panjenengan pengen tahu tafsir Al-Quran, pengen memahami Al-Quran, maka ngajilah kepada para kiai. Ngajilah kepada para guru yang ngaji kitab tafsir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Baydawi. Ngaji kalau pengen paham isinya Al-Quran. Bukan dengan baca terjemahan Quran. Karena banyak terjemahan-terjemahan Quran itu harfiah yang bisa menjadikan orang yang membacanya salah paham. Seperti tadi itu, ketika dia membaca misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, diterjemahkan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Akhirnya belum ngaji akidah langsung oh berarti Allah di bumi. Keliru, jadinya sesat. Ketika dia membaca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ternyata ditulis dalam terjemahannya Allah bersemayam di atas arsy. Kemudian dia meyakini oh berarti Allah ada di arsy. Sesat gara-gara terjemahan Quran. Nah, karena itu sekali lagi jangan memahami Al-Quran dengan pakai Quran terjemah. Tapi untungnya orang-orang NU ini enggak hobi membaca. Untungnya. Napa malih sing sepuh-sepuh ya. Apalagi yang tua-tua pun mboten kongkon maca mboten purun blas. Senengane ngrungokne, senengane ngrungokne. Dan itu sudah cocok. Kalau hobinya mendengarkan ilmu sudah cocok. Sebab Nabi Muhammad belajar ilmu agama kepada Jibril hanya dengan mendengar. Para sahabat belajar ilmu agama kepada Nabi Muhammad hanya dengan mendengar. Para tabi'in belajar ilmu agama kepada para sahabat dengan mendengar. Tapi karena panjenengan itu pelupa, sebaiknya membawa buku catatan. Sebaiknya membawa buku catatan. Sebab apa? Pelupa. Beda dengan para sahabat dulu yang kuat hafalannya.
sehingga mereka nggak mencatatnya, sudah masuk di dalam hatinya. Nah, itu perlunya ada catatan itu. Tapi generasi orang-orang NU yang generasi muda itu banyak yang kemudian suka membaca, apalagi melalui media sosial, karena Quran terjemah bisa mudah diakses oleh aplikasi-aplikasi di HP, sehingga banyak anak-anak kita yang kemudian membaca terjemah Quran, bahkan kitab-kitab melalui media sosial, dan nggak ngaji. Yang repot ini apa? Nggak ngaji. Kalau ngaji insya Allah selamat. Tapi kalau hanya membaca saja, tidak ngaji, maka rawan tersesat. Kebanyakan orang itu sesat dan menyesatkan awalnya hobinya membaca. Kalau diperhatikan, orang itu menjadi sesat dan menyesatkan awalnya dia hobinya membaca dan tidak mau ngaji. Ada tambahannya, bukan hanya hobinya membaca, tapi hobinya membaca kitab dan tidak mau ngaji. Kalau masih mau ngaji ada penyeimbangnya. Ini membaca saja nggak mau ngaji, itu yang repot. Muhammad bin Abdul Wahab, pemimpin Wahabi, pendiri paham sesat Wahabi. Kenapa sesat? Dari kecil hobinya membaca, nggak mau ngaji sama kiai, hobinya membaca kitab saja. Ternyata yang dibaca kitabnya Ibnu Taimiyah, akhirnya dia tersesat seperti Ibnu Taimiyah, dan dia nambah kesesatan yang lain. Nasiruddin Al-Albani, tokoh Wahabi juga, hobinya membaca. Setiap pulang dari pasar, dia pekerjaannya memperbaiki jam di pasar. Setiap pulang ke pasar mampir di perpustakaan, kemudian baca-baca kitab hadis, dipahami sendiri. Akhirnya dia menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Sayyid Qutb juga begitu. Banyak orang yang sesat menyesatkan asalnya karena hobinya membaca, tidak didampingi dengan hobi ngaji pada kiai. Jenengan maos monggo, tapi ngaji juga. Ngaji. Karena inilah metode belajar yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan oleh kiai-kiai kita. Lek jenengan maos biografi para kiai kita, Mbah Hashim, Mbah Bisri, Mbah Wahab, Mbah Abu Karim, Abdul Karim dan sebagainya. Ngaji napa mboten? Ngaji, mesti mondok dari satu pondok ke pondok yang lain, dari satu kiai ke kiai yang lain, mesti begitu. Sebab apa? Memang seperti itulah caranya belajar ilmu agama, tidak cukup hanya dengan membaca. Nah, para bapak, para sederek, niki wektalipun sampun lewat. Mugi-mugi napa ingkang kita sampaikan bermanfaat dumateng kita sedaya, menjadi perhatian kita semuanya. Mari monggo kita tutup kalian doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqda lana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma
اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا ومشايخنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mekatan menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, alhamdulillah pengawasan enjang punika sampun kalambah kanthi lancar. Mugi-mugi muga manfaat lan maslahah dumateng kita sedaya. Monggo pengawasan punika kita tutup kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saeng kula pilih wonten kelepatan nyuwun agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila